Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iga Risma Aulia, mahasiswi program studi Pendidikan Matematika, semester 4 kelas B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung alokasi waktu efektif belajar, cara membuat program tahunan, cara membuat program semester, dan cara membuat silabus dari materi SMA kelas 12 semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah desain pengembangan kurikulum matematika dengan dosen pengampu Ibu Novierni SPDI FED. Yang pertama, kita harus mempunyai kalender pendidikan dan buku acuan atau sumber belajar untuk dianalisis. Nah, di sini saya menggunakan kalender pendidikan SMA Negeri 1 Solo dan buku acuan buku matematika kelas 12, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Yang pertama, saya akan menganalisis kalender pendidikan. Karena di sini saya menganalisis semester genap, maka kalender pendidikannya kita mulai dari semester genap, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel yang terdiri dari bulan, jumlah minggu efektif, dan jumlah jam efektif. Nah, bulan pertama dari Januari. Mari kita lihat, bulan Januari ini terdapat 4 minggu dan tidak terdapat kegiatan. Dan artinya, bulan Januari ini terdapat 4 minggu efektif. Kita masukkan ke sini 4 minggu jumlahnya dan 4 minggu jumlah efektif. Kemudian untuk jumlah jam efektif ini, saya mengambil 5 jam pelajaran per minggu. Jadi 5 jam pelajaran ini dikali dengan 4 jumlah minggu efektif. Dan didapatlah 20 jumlah jam pelajaran efektif pada bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari sampai Juni, begitu juga langkahnya. Dan kemudian, jika dalam satu bulan itu terdapat kegiatan, maka kita akan memasukkannya kepada jumlah minggu tidak efektif. Nah, di sini akan saya contohkan seperti pada bulan Maret. Mari kita lihat di kalender, bulan Maret terdiri dari 5 minggu. Dan minggu pertama itu ada kegiatan, yaitu penilaian tengah semester. Minggu kedua ada juga kegiatan, yaitu ujian sekolah. Minggu ketiga efektif, dan minggu keempat yaitu ada AKM. Nah, mari kita lihat di tabel. Tadi Maret minggu pertama ada penilaian tengah semester selama seminggu, ujian sekolah semester selama seminggu, dan AKM selama seminggu. Jika sudah dirinci semua, maka kita jumlahkan minggu tidak efektifnya. Kemudian, di sini kenapa saya membuat minggu efektifnya cuma sampai bulan Februari? Karena tadi saya akan menganalisis kelas 12 SMA. Dan sesuai dengan kalender yang saya analisis, kelas 12 SMA itu belajarnya hanya sampai bulan Februari. Selebihnya itu, mereka sudah tidak efektif lagi belajarnya. Nah, kemudian jumlah jam efektif. Jumlah jam efektif ini saya dapat dari 8 jumlah minggu efektif dikali dengan 5 jam pelajaran per minggu. Maka didapatlah 40 jam pelajaran per minggu. Setelah semuanya sudah dirinci, maka hasil analisis kalender minggu efektif ini akan dikembangkan ke dalam program tahunan. Nah, dalam program tahunan ini terdapat kolom semester, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, di sini semesternya saya buat semester genap, karena saya menganalisis semester genap kelas 12 SMA. Kemudian untuk kompetensi dasar, kita lihat ada buku acuan yang kita gunakan. Nah, di sini terdapat semester 2 kelas 12 itu hanya terdapat 2 bab, yaitu bab peluang dan bab kekongruenan dan kesebangunan. Nah, mari kita buka bab peluang pertama. Nah, di sini sudah tertera kompetensi dasarnya. Nah, perlu diingat atau perlu diketahui bahwa kompetensi dasar ini tidak dapat dirubah-rubah, karena sudah merupakan ketetapan dari kurikulum. Selanjutnya materi pokok. Nah, di sini sebelumnya saya sudah merinci materi kelas 12 SMA semester genap kurikulum 2013 edisi revisi 2018 yang saya gunakan tadi. Nah, di sini terdapat bab pertama yaitu peluang. Maka kita masukkan ke sini peluang. Dan untuk yang kedua yaitu ada kekongruenan dan kesebangunan. Nah, selanjutnya alokasi waktu. Nah, di sini kita dapat melihat alokasi waktu itu dari kesulitan materi dan banyaknya materi yang akan kita ajarkan kepada siswa. Di sini saya mengambil untuk materi peluang itu sebanyak 25 jam pelajaran. Dan untuk materi kekongruenan dan kesebangunan sebanyak 15 jam pelajaran. Maka jumlah alokasi waktunya ada
40 jam pelajaran dan sudah sinkron terhadap jumlah jam efektif pada hasil analisis kalender minggu efektif yang tadi. Kemudian, program tahunan ini akan dikembangkan lagi ke dalam program semester. Nah, pada program semester ini terdapat kolom kompetensi dasar, bab atau subbab, jumlah jam pelajaran, dan jumlah bulan dalam semester genap. Nah, yang pertama sama seperti dalam program tahunan tadi, ada kompetensi dasarnya. Dan tinggal kita samakan aja pada kolom kompetensi dasar program tahunan. Kemudian terdapat bab atau subbab. Nah, di sini saya tadi udah merinci materi kelas 12, dan di sini hanya terdapat 2 bab, dan dalam 2 bab ini terdapat 2 subbab. Yang pertama yaitu bab peluang. Subbabnya 3.1 yaitu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi, dan 3.2 yaitu kejadian majemuk. Dan kemudian kita masukkan ke dalam program semester. Nah, di sini babnya tadi pertama peluang. Dan kemudian jumlah jam pelajaran. Nah, peluang ini kita sesuaikan jumlahnya dengan program tahunan tadi. Nah, terdapat 25 jam pelajaran untuk bab peluang. Maka kita cantumkan di sini 25 jam pelajaran. Kemudian tadi peluang terdapat 2 subbab. Nah, subbab pertama ada aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi, dan subbab kedua ada kejadian majemuk. Nah, dari 25 jam pelajaran bab peluang ini, kita jabarkan lagi ke dalam 2 subbab peluang. Nah, untuk subbab pertama, saya ambil yaitu 13 jam pelajaran. Karena dilihat dari banyaknya dan sulitnya materi yang akan diajarkan kepada siswa. Untuk subbab yang kedua yaitu 12 jam pelajaran. Maka jumlahnya sesuai dengan jumlah jam pelajaran babnya yaitu 25 jam pelajaran. Kemudian, 13 jam pelajaran ini akan kita jabarkan lagi ke setiap minggu dalam bulan. Minggu pertama bulan Januari, kita buat di sini 5 jam pelajaran. Karena tadi saya mengambil 1 minggu itu ada 5 jam pelajaran. Minggu kedua bulan Januari itu ada 5 jam pelajaran juga. Dan untuk minggu ketiga Januari, di sini saya memasukkan 3 jam pelajaran. Agar sesuai dengan jumlah 13 jam pelajaran ini. Maka jumlahnya sudah sesuai 13 jam pelajaran. Nah, begitu untuk seterusnya untuk menentukan jumlah jam pelajaran per minggu. Nah, di sini terdapat warna-warna dalam setiap minggunya. Nah, warna-warna ini saya buat untuk menandai minggu tidak efektifnya dalam setiap bulan. Nah, di sini sudah saya buat juga keterangannya sesuai dengan warna-warna yang ada. Dan kemudian tadi kita jumlahkan jam pelajaran semester genap yaitu ada 40 jam pelajaran, maka sudah sinkron terhadap jumlah jam pelajaran pada program tahunan tadi. 40 jam pelajaran. Kemudian program semester ini akan dikembangkan lagi ke dalam silabus. Nah, di sini saya hanya menganalisis satu materi pokok yaitu bab peluang. Terdapat alokasinya 25 dikali 45 menit. Nah, di sini terdapat kompetensi inti. Kompetensi ini kita dapat dari buku acuan yang kita gunakan tadi. Nah, di sini. Dan perlu diketahui bahwa kompetensi inti ini sama dengan kompetensi dasar. Tidak dapat dirubah-rubah dan sudah merupakan ketentuan atau ketetapan dari kurikulum. Dan kemudian di sini terdapat kolom kompetensi dasar, materi pokok atau materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, di sini kompetensi dasarnya kita dapat dari program semester dan program tahunan tadi. Kemudian materi pokoknya yaitu kita lihat lagi di program semester untuk bab peluang. Yang pertama yaitu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Maka kita masukkan ke sini. Nih, aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Nah, kemudian untuk menentukan indikator pencapaian kompetensi ini, kita mengacu pada kompetensi dasar dan materi pokok. Nah, maka saya dapatkan di sini setelah saya analisis bukunya, dan saya dapatkan indikator pencapaian yang pertama yaitu mengamati dan memahami konsep aturan pencacahan. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan indikator kompetensi. Selanjutnya, kolom kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini saya mengacu kepada indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang pertama di sini, siswa diminta untuk mengamati masalah yang berkaitan dengan aturan pencacahan. Nah, dimisalkan, masalahnya yaitu media kartu remi, uang logam, dan dadu. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan kegiatan pembelajarannya. Dan kemudian di sini ada penilaian. Penilaian itu saya buat
2, saya bagi 2. Dan untuk pengetahuan saya bagi 3 lagi, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan penugasan berupa tugas individu atau kelompok. Nah, untuk keterampilan saya bagi lagi, yaitu penilaian kinerja siswa dan tes tertulis. Nah, kemudian untuk alokasi waktunya, mari kita lihat lagi di program semester untuk materi pertama bab peluang, yaitu 13 jam pelajaran. Nah, di sini saya buat 13 jam pelajaran. Nah, 13 dikali 45 menit. Nah, selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar ini buku yang saya gunakan tadi, buku acuan. Nah, buku ini, bukunya yaitu buku Kemendikbud Matematika kelas 12 SMA, kurikulum 2013, revisi 2018. Nah, halamannya nanti disesuaikan saja dengan materi pembelajaran yang kita ambil. Itu untuk seterusnya. Oh ya, di sini saya, dalam materi aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi ini, saya rincikan lagi menjadi 3 materi. Yang pertama aturan pencacahan, yang kedua permutasi, yang ketiga kombinasi. Nah, untuk alokasi waktunya juga saya rincikan lagi menjadi 5 dikali 45 menit, 5 dikali 45 menit, dan 3 dikali 45 menit. Dan saya sesuaikan dengan program semester yang tadi. Nah, ini. Dan begitulah untuk seterusnya. Ini video dari saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.